Secara de jure, cikal bakal sistem pendidikan nasional dianggap terjadi pada tahun 1922 saat Taman Siswa didirikan Ki Hajar Dewantara dan secara tegas menyatakan dirinya sebagai lembaga pendidikan nasional. Nasionalisme di Taman Siswa pada masa awal ditandai dengan perekrutan guru-guru yang berasal dari aktivis-aktivis pemudi-pemuda pergerakan kemerdekaan. Pembiayaan yang dikelola secara otonom, berbasis swadaya kerakyatan daerah, dan berpulang kepada nilai-nilai budaya lokal. Namun ternyata, klaim de jure ini pernah dibantah oleh seorang penulis bernama Anton Dwisono Hanung Nugrahanto. Dalam tulisannya secara gamblang yang menyorot bahwa cikal bakal sistem pendidikan nasional justru ditanamkan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels dan Gubernur Jenderal Panhut. Apabila klaim bahwa Taman Siswa merupakan cikal bakal pendidikan nasional karena keswadayaannya, maka klaim Anton adalah Daendels adalah bapak sekolah nasional karena ia yang menginisiasi pendirian sekolah ronggeng, terutama di sepanjang Anyer sampai Panarukan. Sekolah ronggeng pertama didirikan pada tahun 1810 di Cirebon atas dorongan Daendels kepada Pangeran Cirebon. Selanjutnya, pada 1811, Daendels mendirikan sekolah bidan pertama di Nusantara untuk menangani kasus kematian bayi yang pada masa itu terbilang cukup tinggi. Nah, sedangkan Panhut adalah bapak sistem pendidikan nasional karena pada tahun 1907 usulannya untuk pengadaan sekolah rakyat atau sekolah desa yang dikelola secara sistematis oleh pemerintah pusat Hindia Belanda disetujui pemerintah. Terlepas dari itu, apakah pendidikan di negara lain dimulai semasa dengan Indonesia? Mari kita lihat bersama kepada 4 negara yang bercokol di ranking atas literasi PISA atau PISA. Cina dan Kanada selain memiliki ranking tinggi, karakter sosiogeografi demografi mereka mirip dengan Indonesia. Sementara Jepang dan Finlandia merupakan suri teladan pendidikan karakter di Eropa dan Asia. Nah, kita melihat Cina. Ternyata banyak sarjana Cina percaya bahwa sejarah pendidikan di Cina dapat ditelusuri kembali pada abad ke-16 sebelum Masehi. Selama periode waktu ini, pendidikan adalah hak istimewa para elit. Ajaran Konfusianisme selama musim semi dan musim gugur dan periode 3 negara kurikulum terutama didasarkan pada the Four Books and the Five Classics. Dan kita melihat kepada negara Kanada pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Di Kanada, keluarga tetap menjadi tempat yang tak tertandingi untuk pendidikan. Beberapa anak di Inggris Utara Amerika saat ini menerima instruksi formal baik dari tutor atau di sekolah. Namun ternyata pola tersebut mulai berubah selama periode ini ketika pemerintah Inggris memandang pendidikan sebagai cara mempromosikan identifikasi budaya dengan Protestanisme, bahasa Inggris dan kebiasaan Inggris. Pembentukan sistem sekolah di Kanada selama abad ke-19 mengikuti bentuk dan kronologi yang sangat mirip karena ambisi yang kompleks dan sering bersaing baik dari pendidikan resmi maupun orang tua. Dan kita melihat kepada negara Finlandia. Pendidikan publik di Finlandia dimulai pada 1860-an. Sumber asli sekolah dalam bahasa asli di Finlandia adalah gereja. Seperti yang terjadi di sejumlah negara lain, sistem sekolah nasional independen dari gereja didirikan pada tahun 1866. 3 tahun kemudian, Dewan Pengawas Pendidikan didirikan di bawah Kementerian Pendidikan untuk memeriksa, memantau,
dan mengatur sistem sekolah di Finlandia. Dan kita melihat pada negara Jepang, sejarah pendidikan Jepang dapat ditelusuri sejauh zaman Edo atau Shogun Tokugawa. Tingkat pendidikan di Jepang tidak lebih rendah. Pemerintah Keshogunan dan banyak domain feodal dari Keshogunan mendirikan sekolah khusus yang terfokus terutama pada mengajar klasik Cina atau studi Konfusianisme untuk anak-anak dari kelas prajurit samurai atau Shoheiga ke sekolah-sekolah PIV. Selain ini, akademi swasta mengajarkan pelajaran bahasa Mandarin, studi Jepang juga studi Belanda dan studi Barat. Anak-anak belajar membaca, menulis, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari di Terakoya yang cukup tersebar luas di daerah pedesaan serta di daerah perkotaan. Pada tahun 1871, Kementerian Pendidikan didirikan sebagai bagian dari pemerintah pusat dan di dalam tahun berikutnya, tahun 1872, pendidikan sistematis pertama peraturan itu diundangkan dalam bentuk ordonasi pendidikan. Terlepas dari perjalanan panjang pendidikan dari keempat negara yang saya sebutkan tadi, ternyata Amerika sebagai negara adidaya adalah model untuk sistem pendidikan yang terdiri dari 3 tingkatan sekolah: sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas. Di sisi lain, ternyata Prancis adalah modelnya untuk sistem pendidikan terpusat, administrasi, dan sistem distrik sekolah. Itulah sekilas gambaran sejarah pendidikan Indonesia. Menjadi jelas bahwa mungkin perjalanan dan perkembangan Sisdiknas masih jauh, sementara 4 negara di atas sudah secara mandiri mengelola pendidikannya sejak pra-1890 atau lebih dari 120 tahun. Namun seyogianya dengan kemajuan teknologi abad ini, kita perlu berharap dan terus bekerja mengejar ketertinggalan kita. Apakah kalian setuju? Ya jelas kita harus setuju sebagai mahasiswa yang bergerak dalam dunia pendidikan.